Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Nur Cayanto, Raka Yuda, Emeriki Maulana, dan Fikri Aulia Darmawan akan memaparkan pemasaran sosial yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rancabali, Padalarang. Adapun yang membentuk latar belakang organisasi nirlaba ini adalah masyarakat di Desa Rancabali Padalarang berinisiatif mengadakan pemasaran sosial dalam bentuk gerakan masyarakat dengan tujuan menjaga kesehatan seluruh komponen masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Rancabali Padalarang. Dilakukan pada Januari 2019 dilatar belakangi oleh perilaku masyarakat di Desa Rancabali Padalarang yang belum mengetahui akan pentingnya kesehatan. Dan Germas ini ingin mengedukasi masyarakat yang belum tahu ataupun kurangnya kesadaran mengenai pola hidup sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap awal perencanaan pemasaran sosial. Adapun isi pada tahap ini adalah masalahnya kegiatan merokok yang dilakukan oleh anak kecil, kemudian perilakunya melakukan kegiatan merokok yang dilakukan oleh anak kecil. Pelakunya itu adalah orang dewasa, berlokasi di Kampung Rancabali Padalarang. Lamanya perilaku terjadi dari tahun 2017 hingga sekarang. Upaya yang telah dilakukan memberikan peringatan terhadap bahayanya merokok. Periode pengamatan dan wawancara selama 1 minggu. Pihak yang diwawancara adalah masyarakat setempat dan alasan perilaku tersebut dilakukan karena adanya kegiatan merokok yang dilakukan oleh anak kecil. Adapun dari hasil kesimpulan adalah yang pertama, dengan adanya kegiatan merokok dilakukan anak kecil, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan merokok yang dilakukan oleh orang dewasa di depan anak kecil. Oleh karena itu, permasalahan ini akan segera ditangani oleh masyarakat tempat. Yang kedua, adanya kurang sadarnya masyarakat setempat tentang bahayanya merokok. Kemudian adanya kegiatan merokok yang dilakukan anak kecil yang dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Yang terakhir, adanya penyakit paru-paru dan jantung yang berasal dari kegiatan merokok. Ketika kegiatan merokok dilakukan, maka penyakit paru-paru dan jantung akan meningkat. Berikut adalah kuesioner pernyataan tertutup yang dibuat dari hasil wawancara tersebut. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Yuda Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pemasaran sosial. Adapun kontennya itu tujuan kampanye yang meliputi pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil. Yang konten kedua yaitu target halayak. Di sini menargetkan yaitu orang dewasa. Yang selanjutnya itu ada tujuan perilaku, mengurangi anak kecil yang giginya rusak, gangguan pada paru-paru dan jantung pada usia dini. Selanjutnya itu ada tujuan pengetahuan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bahayanya merokok yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kerusakan pada gigi, gangguan pada paru-paru dan jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian, terutama pada anak di bawah umur. Yang selanjutnya itu tujuan keyakinan. Yang pertama, menjadikan pola hidup sehat tanpa asap rokok sejak kecil. Yang kedua yaitu mengurangi aktivitas merokok yang dapat menyebabkan penyakit seperti gangguan pada paru-paru dan jantung. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa kepedulian agar bisa menjaga dan merawat kesehatan diri dan keluarga. Yang keempat yaitu batasi mengkonsumsi rokok yang dilakukan oleh orang dewasa, yang mana nantinya akan dicontoh oleh anak kecil yang melihatnya. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan berolahraga agar kesehatan terjaga. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara perilaku yang diinginkan dengan perilaku bersaing. Yang pertama yaitu manfaat yang dipersepsikan. Konten untuk perilaku yang diinginkan yaitu kegiatan lingkungan tanpa asap rokok merupakan upaya dari masyarakat akan pedulinya terhadap tingkat kesehatan pada anak kecil sebagai generasi penerus, sehingga generasi penerus mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Pada konten perilaku bersaing, kegiatan tidak merokok merupakan upaya kesadaran masyarakat bahwa peduli terhadap kesehatan generasi penerusnya. Selanjutnya ada dengan melakukan kegiatan merokok di depan anak kecil dapat mengakibatkan perilaku meniru yang dilakukan anak kecil tersebut. Selanjutnya ada manfaat lain yang dirasakan.
Pada konten perilaku diinginkan, yang pertama yaitu dengan tidak merokok dapat meningkatkan kesehatan pada tubuh. Yang kedua, menurunkan resiko terjadinya penyakit paru-paru seperti bronkitis dan pneumonia. Yang ketiga yaitu uang yang harusnya dibelikan rokok bisa dipakai untuk menabung atau membeli sesuatu barang. Pada konten perilaku bersaing, yang pertama yaitu saya merasa dengan adanya kegiatan tidak merokok akan menurunkan tingkat kematian pada anak karena asap rokok. Yang kedua yaitu dengan melakukan kegiatan berolahraga akan memberikan kesehatan yang baik pada tubuh. Selanjutnya, apabila kegiatan merokok tidak ingin diikuti oleh anak kecil yang menyebabkan penyakit kepada anak tersebut, maka janganlah melakukan kegiatan merokok di depan anak kecil dan mulailah hidup sehat dengan berolahraga. Selanjutnya ada hambatan biaya yang dipersepsikan. Pada konten perilaku yang diinginkan, tidak mudah untuk berhenti merokok karena kebiasaan yang dilakukan ketika terdapat suatu masalah internal pada suatu orang yang menyebabkan ia merokok dan membuatnya tenang. Pada konten perilaku bersaing, melakukan kegiatan merokok akan mengakibatkan gangguan paru-paru, jantung, dan harus ada biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada melakukan kegiatan merokok akan mengakibatkan gangguan paru-paru, jantung, dan harus ada biaya yang dikeluarkan juga. Seterusnya itu persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan. Pada konten perilaku yang diinginkan, yang pertama yaitu terbentuknya pola pikir masyarakat akan peduli terhadap generasi penerusnya. Yang kedua, akan merasakan nyaman dan tidak melakukan kegiatan merokok. Yang ketiga, akan mendapat kesehatan tubuh yang lebih baik dengan melakukan kegiatan berolahraga. Pada konten perilaku bersaing, yang pertama yaitu dengan merokok di depan anak kecil menyebabkan kegiatan merokok tersebut ditiru. Yang kedua, tidak berolahraga akan menyebabkan bertambah parah penyakit yang disebabkan oleh rokok. Selanjutnya ada biaya tambahan dari membayar check up dan berobat ketika terjangkit penyakit paru-paru dan jantung. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai rencana tindakan serta strateginya. Rencana tindakan ini terdiri dari taktik A, taktik B, dan taktik C, di mana keempat taktik ini dibandingkan dengan perilaku bersaing dan perilaku yang diinginkan. Adapun baris dan kolom yang dibandingkan adalah yang pertama, baris mengurangi manfaat dengan meningkatkan manfaat, yaitu dengan menggunakan taktik A. Strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat, yaitu menjauhkan kegiatan merokok dari anak kecil. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kegiatan merokok, yaitu mencari kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berolahraga dan mencari objek yang menarik seperti makanan yang enak untuk mengganti ketergantungan pada rokok. Adapun perbandingan mengurangi manfaat dengan kolom mengurangi biaya atau hambatan dilakukan dengan taktik B. Strategi pemasarannya yaitu mengedukasi masyarakat dengan memberitahukan bahaya merokok dan mengedukasi masyarakat agar merokok pada tempatnya, tidak di depan anak kecil. Untuk selanjutnya yaitu baris meningkatkan biaya hambatan dibandingkan dengan meningkatkan manfaat dengan menggunakan taktik C. Strategi pemasarannya yaitu dengan mengedukasi masyarakat mengenai resiko apa saja yang akan didapatkan jika kegiatan merokok tetap dilakukan, mulai dari penyakit paru-paru hingga menyebabkan kematian. Untuk selanjutnya, perbandingan baris dan kolom meningkatnya biaya hambatan dan mengurangi biaya hambatan dengan menggunakan taktik D. Strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat untuk memulai hidup sehat dengan tidak merokok agar terhindar dari penyakit, yaitu dengan melakukan olahraga dan aktivitas yang lebih bermanfaat lainnya. Untuk selanjutnya adalah rancangan produk dan tawaran untuk mengelola biaya dan perubahan perilaku masyarakat dalam pemasaran sosial. Adapun produk inti ataupun manfaat yaitu pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil. Produk aktualnya pola hidup sehat dengan tidak merokok, berolahraga dengan rutin, dan memakan makanan yang sehat serta bergizi.
produk tambahannya, ataupun objek dan layanan yang nyata. Adanya sosialisasi mengenai bahayanya penyakit yang dapat menyerang kepada perokok, seperti gangguan paru-paru, kerusakan pada gigi, dan gangguan organ dalam lainnya. Untuk selanjutnya adalah adanya biaya moneter, yaitu melakukan pengecekan atau konsultasi kepada dokter ataupun psikolog. Selanjutnya biaya non moneter. Di sini biaya non moneter itu membutuhkan waktu dan pikiran yang lebih untuk menerapkan kegiatan berhenti merokok. Untuk pemaparan selanjutnya adalah kemudahan akses pemasaran sosial. Yang pertama adalah kasusnya pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil. Saluran distribusi bagi produk pemasaran sosial ini adalah saluran satu tingkat. Karena pemasaran ini, produsen menyediakan tempat konsultasi mengenai program pemeriksaan dan konsultasi, sehingga para masyarakat dapat berkonsultasi mengenai informasi secara pribadi terkait bagaimana cara penanggulangan atau pencegahan agar kegiatan merokok tidak dilakukan di rumah sakit oleh dokter atau psikolog. Pemeriksaan berkala bagi pemeriksaan organ dalam, layanan informasi oleh dokter atau psikolog. Untuk prosesnya sendiri, dimulai dengan produsen yang memberikan kampanye mengenai program pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil dengan memasang tulisan dalam bentuk banner ataupun pamflet, sayangi generasi penerus dengan tidak merokok. Atau penyampaian mengenai manfaat dari program pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil. Adapun bagan dari alur distribusinya, yang pertama adalah dari produsen, yaitu pabrik yang menyediakan alat penunjang kesehatan. Dari produsen ini berlanjut ke retailer. Retailer di sini berbentuk rumah sakit atau tempat konsultasi bagi para masyarakat, biasanya dokter ahli atau psikolog. Dan yang terakhir adalah konsumen, yaitu masyarakat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Maulana dengan NIM 51117180. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah diberikan oleh teman saya. Menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi penjualan. Kasus pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil untuk kampanye program Sayangi Generasi Penerus dengan Tidak Merokok. 1. Pesan utama, memberikan konsultasi bagaimana mencegah kegiatan merokok dan terutama untuk memberikan perhatian agar anak kecil tidak meniru kegiatan merokok yang dilakukan oleh orang dewasa. 2. Sasaran pemirsa. Sasaran pencegahan kegiatan merokok adalah orang yang dapat berperan sebagai objek maupun subjek dalam gerakan hidup sehat, terutama anak remaja yang berusia di bawah 17 tahun. Sasaran langsung yakni orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun, karena pada umur segitu kegiatan merokok dan tingkat stres sangat sering bertujuan untuk mengurangi anak yang terserang penyakit paru-paru dan organ dalam lainnya dengan cara rutin melakukan tidak merokok di depan anak kecil agar tidak banyak anak kecil yang mencontoh kegiatan merokok tersebut yang menyebabkan kesehatannya terganggu. Ketiga, tujuan komunikasi untuk memiliki kehidupan yang sehat sesuai dengan kebiasaan rutin yang sehat pada keluarga tersebut. Merencanakan program pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil, mencegah terjadinya kerusakan pada paru-paru dan jantung, menekan jumlah anak mengeluh sesak nafas karena kegiatan merokok. Keempat, manfaat untuk dijanjikan. Kelima, support to promise, meningkatnya penyakit paru-paru dan jantung pada anak kecil. Penyakit mengenai yang bersangkutan dengan organ dalam meningkatnya jumlah penyakit organ dalam pada anak kecil. 6. Pembukaan, menyediakan konsultasi rutin untuk perihal kesehatan hidup sehat dengan tidak merokok. Melakukan penyuluhan mengenai kampanye Sayangi Generasi Penerus dengan Tidak Merokok. Mulai sadar akan manfaat dari kegiatan tidak merokok. 7. Penentuan posisi. Masyarakat yang kurang akan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil ini akan mengakibatkan beberapa masalah, terutama peningkatan jumlah penyakit paru-paru dan jantung pada anak kecil. Peningkatan jumlah penyakit paru-paru dan jantung pada anak kecil. Pendekatan pertama dengan memberikan sosialisasi tentang bahayanya jika tidak mengikuti kegiatan pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil.
Pendekatan kedua memberikan penjelasan manfaat dari pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil. Jenis utama media pemasaran sosial. Yang pertama ada iklan, media berbayar dan pengumuman layanan publik tak berbayar. Pertama siaran, televisi dan radio. Selanjutnya direct mail, website atau internet. Selanjutnya cetak atau koran. Selanjutnya luar ruangan atau luar rumah, yaitu baliho dan spanduk mengenai sayangi generasi penerus dengan tidak merokok. Yang kedua, hubungan masyarakat, cerita di televisi dan radio, artikel di koran dan majalah, hubungan masyarakat atau mengenai manfaat pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil. Acara khusus, konsultasi kesehatan mengenai pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil dan apa saja manfaatnya. Ketiga, bahan cetak menggunakan selembaran mengenai bahayanya jika merokok di depan anak kecil. Keempat, tanda tangan dan tampilan baliho mengenai sayangi generasi penerus dengan tidak merokok. Kelima, penjualan pribadi, sosialisasi mengenai banyaknya manfaat dari pencegahan kegiatan merokok pada anak kecil. Keenam, media populer, yaitu televisi dan website.